Halo, selamat datang di channel Kawan Invest. Di channel ini kita akan membahas seputar dunia investasi, khususnya yaitu investasi saham. Semoga dengan adanya channel ini kita bisa sama-sama belajar dan tentunya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kawan-kawan invest semuanya, sebelum kepada topik pembahasan, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu bahwasannya video ini bukan rekomendasi beli ataupun jual suatu saham. Video ini hanyalah sharing analisa pribadi sebagai tambahan referensi kawan invest semuanya. Silakan kalian bisa lakukan analisa kembali secara komprehensif dan lebih mendalam untuk pengambilan keputusan investasi. Segala keputusan investasi baik untung maupun rugi sepenuhnya ditanggung masing-masing. Saham pertama yang akan kita analisa yaitu adalah saham daripada Indonesian Tobacco atau dengan kode saham ITIC. Kalau kita perhatikan secara tren, saham ini sebetulnya sedang bergerak sideways ya kawan invest semuanya. Setelah pada tahun 2020, tepatnya di tanggal 8 bulan 4 2020, saham ini sempat menyentuh harga tertingginya di kisaran harga 4.500-an. Sangat luar biasa. Kemudian dibanting harganya sampai pada hari ini yaitu hanya berkisar di harga 480-an saja. Nah, buat kawan invest semuanya yang tertarik dengan saham ITIC ini untuk dianalisa, kita akan bahas secara teknikal ya kawan invest semuanya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan secara tren jangka panjang, saham ini sebetulnya sedang bergerak sideways di area kisaran harga resistennya itu sekitar harga 1000. Ini harga 1000 dan kemudian punya support di harga 440 ya. Nah, kita bisa cermati bahwasannya beberapa kali saham ITIC ini berusaha untuk breakout dari EMA 21 dan EMA 34-nya. Tapi beberapa kali juga belum berhasil. Kita bisa lihat di sini mencoba untuk breakout EMA 34 kemudian gagal, balik lagi, dan kemudian di sini juga berusaha untuk breakout di EMA 34 masih gagal juga, dan terakhir pada tanggal 22 berusaha untuk breakout juga di EMA 34 masih gagal, dan sekarang tertahan di EMA 21 pada penutupan terakhir di harga 486. Nah, buat kawan invest semuanya yang belum memiliki saham ITIC ini, bisa dicermati ada dua hal. Yang pertama, silakan menunggu saham ITIC ini breakout dari EMA 34 di sekitaran harga 497 dengan target resisten terdekat yaitu di EMA 90-nya di harga kisaran 547. Dan kemudian kalau misalkan saham ini gagal untuk breakout di 34 EMA 34 ini, silakan kawan invest bisa menunggu di supportnya yaitu di harga 440. Kemudian dengan target selanjutnya ketika sampai kepada support yaitu di EMA 34-nya. Nah, untuk kawan invest semuanya yang tertarik dengan saham ITIC ini dengan hold jangka panjang, saya rekomendasikan kawan-kawan untuk menunggu terlebih dahulu dia breakout di EMA 150-nya untuk teman-teman yang mau hold jangka panjang. Karena apa? Di EMA 150 ini, kalau misalkan saham ini berhasil breakout di EMA 150 ini, saham ini potensi akan bergerak uptrend karena dia berhasil untuk breakout di EMA 150-nya. Saham selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah saham GGRM. Ini adalah saham rokok yang menarik menurut saya karena 1 minggu terakhir ini kita bisa lihat saham GGRM ini selalu ditutup naik ya 1 minggu terakhir ini, dan pada penutupan terakhir bulan ini di tanggal 25 saham ini berhasil breakout di
EMA 150-nya. Tinggal kita cermati apakah saham GGRM ini berhasil nanti bertahan di EMA 150, yaitu di kisaran harga 38.255. Kalau saham ini berhasil bertahan di EMA 150-nya, ini adalah sinyal yang baik karena saham ini akan berhasil untuk bergerak uptrend kembali. Setelah beberapa lama kita bisa lihat saham gudang garam ini bergerak downtrend ya, kawan invest semuanya. Nah, untuk kawan invest semuanya yang belum punya saham GGRM ini, saya rekomendasikan bahwasanya teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu saham ini berhasil benar-benar bertahan di EMA 150, karena pada penutupan terakhir hari ini baru sekali dia untuk breakout di EMA 150, tapi kita belum tahu ini betul-betul EMA 150 ini betul-betul kuat atau tidak. Nah, kalau misalkan saham gudang garam ini gagal untuk bertahan di EMA 150, silakan kawan invest bisa tunggu di support terdekatnya sekitar harga 36.300. Nah, kalau misalkan berhasil untuk mantul di EMA 90 ini, silakan kawan invest bisa masuk dan target price terdekatnya itu di EMA 150 di harga 38.255. Ini adalah indikasi baik dari saham gudang garam yang sudah terlihat ada tanda-tanda reversal trend untuk bergerak uptrend kembali. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu adalah saham WIM. Mungkin kawan-kawan sudah tahu produk dari WIM juga adalah rokok Wismilak ya. Nah, saham ini juga beberapa waktu lalu bergerak uptrend, tapi kondisinya pada saat ini saham ini di bawah daripada garis EMA-nya, yaitu baik EMA 21, 34, 90 maupun 150, yang mengindikasikan bahwasannya saham WIM ini masih dalam kondisi downtrend. Nah, kalau misalkan untuk kawan invest semuanya yang belum punya saham WIM ini, bisa kita lihat ya, garis support kuat dari saham WIM ini ada di kisaran harga sini kawan invest semuanya, di kisaran harga 458. Nah, kalau misalkan kita bisa perhatikan, saham ini sudah mendekati resisten di EMA 21, yaitu di harga 634. Kita bisa cermati nanti apakah saham ini berhasil breakout atau enggak. Kalau misalkan saham ini enggak berhasil breakout dari EMA 21-nya, kemungkinan besar saham ini akan turun lagi menguji supportnya di kisaran harga 450-an. Buat kawan invest yang mau masuk di saham WIM, saya harap bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, tunggu saham ini breakout di EMA 21-nya terlebih dahulu, atau menunggu di support kuatnya di harga sekitar 458. Nah, untuk potensi daripada up dan down-nya silakan presentasinya bisa disesuaikan dengan style kawan-kawan invest pribadi ya. Kemudian untuk saham selanjutnya akan saya analisa yaitu saham RMBA. Saham RMBA ini juga produknya yaitu seperti Lucky Strike, kemudian Rokok Bentul ya. Ini bisa kita cermati sahamnya. Kalau misalkan kita lihat di sini saya udah ada garis trend line daripada saham RMBA ini. Posisinya saham ini di bawah garis trend line-nya, yang artinya sedang tertekan dan bergerak downtrend-nya. Kemungkinan ini masih bergerak sideways terus dengan rentang harga di supportnya yaitu di harga 243, dan kemudian resistennya di sini di sekitaran harga 319. Buat kawan invest yang mau masuk di saham RMBA ini, saya sarankan menunggu terlebih dahulu saham ini di supportnya di kisaran harga 243. Karena apa? Karena penutupan terakhir kita bisa lihat saham ini masih gagal untuk breakout di EMA 21-nya pada harga 279. Kemudian kita bisa lihat kemungkinan besar saham ini akan turun terlebih dahulu menguji support di harga 240. Kalau misalkan nanti di harga 240 ini saham ini berhasil mantul, maka teman-teman bisa masuk dengan target di kisaran harga 279 terlebih dahulu di garis EMA 21-nya. Itu adalah analisa dari saham RMBA yang masih bergerak lebih kepada sideways ya.
Kemudian saham terakhir yang akan saya analisa yaitu adalah saham AMSP, saham Sampurna. Ini salah satu big caps juga di sektor consumer good, yaitu di rokok, di mana tadi kita udah lihat GGRM, sekarang kita lihat AMSP. Menariknya saham AMSP ini tidak sejalan dengan pergerakan saham GGRM. Kita lihat tadi gudang garam ya. Di sini kita lihat gudang garam ini selama 1 minggu dia berhasil untuk bergerak positif sampai menembus di EMA 150-nya. Tapi untuk saham AMSP ini dia belum berhasil bergerak positif sampai menembus EMA 150-nya. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena kita bisa lihat di sini kawan invest semuanya, saham AMSP ini punya support kuat, paling kuat itu di harga 1085. Nah, pada tanggal 21 kemarin saham ini sempat menyentuh di area 1090-an. Artinya ini sudah kepada tes support terkuatnya, dan kita bisa lihat harganya sedikit demi sedikit bergerak naik. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk saham MSP ini sendiri, kita bisa cermati apakah saham MSP ini bisa berhasil untuk breakout di EMA 21-nya, yaitu di harga sekitar 1190. Kalau misalkan saham ini bisa breakout di EMA 21-nya, ini adalah tanda positif ya. Kita bisa cermati lagi, kemudian nanti akan mengejar ataupun menguji di resisten terdekatnya di EMA 34 di harga sekitar 1222. Buat kawan invest semuanya yang masih belum masuk saham MSP, saya sarankan untuk cermati terlebih dahulu karena ini sudah dekat di titik resisten EMA 21-nya, yaitu di harga 1190. Kalau misalkan saham ini berhasil breakout, silakan bisa masuk dengan stop loss disesuaikan dengan persentase kawan-kawan semuanya. Apakah beberapa tick di bawah daripada EMA 21 ini, atau lebih amannya kawan invest bisa menunggu terlebih dahulu saham ini. Kalau gagal breakout di EMA 21, dia kemungkinan besar akan masih melanjutkan penurunan dan menguji kembali menguji kembali supportnya di kisaran harga 1090-an tadi. Itu adalah analisa daripada saham HMSP. Jadi kalau misalkan saya tarik kesimpulan, ada 2 saham menarik yang kita bisa cermati bersama, yaitu tadi adalah saham gudang garam yang berhasil melakukan reversal trend sampai kepada tembus EMA 150 yang mengindikasikan bahwasanya ini ada tanda-tanda untuk kembali bergerak uptrend. Kemudian yang selanjutnya adalah saham MSP. Biasanya saham ini akan bergerak positif juga ketika gudang garam bergerak positif. Kita bisa cermati juga. Mudah-mudahan saham MSP ini juga akan bergerak positif, menguji dan berhasil breakout di EMA 150-nya dan berhasil reversal trend untuk bergerak uptrend kembali. Jadi itu saja yang bisa saya analisa dari beberapa saham rokok menarik yang perlu kita cermati bersama. Itu adalah saham rokok yang besar ya, big caps, yaitu gudang garam dan HMSP. Untuk keputusan pribadi kawan-kawan semuanya saya serahkan, silakan bisa melakukan analisa lagi. Ini adalah analisa saya pribadi sebagai bahan referensi tambahan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan sedikit tambahan dan juga sedikit bayangan untuk masuk ataupun exit daripada plan kawan-kawan semuanya. Silakan bisa disesuaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan invest semuanya. Silakan kalau misalkan ada request saham, silakan bisa komen di kolom komentar saham apa saja yang mau dianalisa, baik secara fundamental ataupun secara teknikal. Nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya. Itu saja, selamat ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you kawan invest semuanya. Salam cuan.